para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita bersama lagi bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, apa yang akan kita bagikan saat ini? Kita akan berbagi mengenai rencana pemerintah untuk merekrut guru-guru honorer menjadi ASN, pegawai negeri berskema P3K. Nah, mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua supaya menjadi kenyataan. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan channel-channel berita-berita dan juga video terbaru dari Suyanto.id. Narasumber kita saat ini adalah masih tetap, beliau adalah Wakil Sekretaris PB PGRI. Dan bersama ini kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Dudung. Para pemirsa, kita bersama Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Wakil Sekretaris Pengurus Besar PGRI. Nah, Pak Dudung, rencana pemerintah akan memenuhi target-target pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Ini kan sangat menyejukkan berita itu. Gimana Pak Dudung kira-kira? Apa yang menjadi usulan PGRI, Pak Dudung? Ya, terima kasih Prof. Sekali lagi PGRI concern untuk teman-teman guru honor sehingga ditingkatkan statusnya, baik status kepegawaiannya dari honor menjadi ASN, baik P3K maupun ASN atau PNS. Yang kedua, ditingkatkan kesejahteraannya, Prof. Ada dua hal. Kenapa? Karena tidak semua honorer akan mendapatkan dan lolos menjadi P3K. Ini mungkin PR besar kita semuanya. Jadi kita ingin di bangsa ini pendidikan berkualitas tapi menghargai dan menghormati guru-guru yang sudah berperan dan berdedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mungkin catatan kami yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rencana pemerintah di tahun 2022, PGRI atau Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia sangat menyambut niat baik dari pemerintah yang ingin menuntaskan kekurangan guru melalui jalur P3K. Tapi lagi-lagi PGRI mengusulkan baik di Komisi 10, Prof, maupun di rakor dengan Kemenko PMK bahwa harus ada evaluasi mendasar dari seleksi tahun 2021. Nah, kami menginginkan teman-teman guru yang sudah mengabdi lama itu mendapatkan prioritas khusus, Prof. Di tahun ini. Kemudian yang kedua, mereka yang sudah lulus passing grade segera mendapatkan tempat di tahun 2022. Jadi nggak harus tes lagi? Tidak ada tes lagi, tinggal ditempatkan di tempat memang yang belum dipilih oleh para guru di tahun 2021. Nah, itu mekanisme Pak Dudung, itu usulan PGRI ataukah memang skema pemerintah akan begitu? Yang sudah lulus passing grade segera ditempatkan sesuai dengan formasi dan nggak usah ikut tes lagi? PGRI mengusulkan dan pemerintah belum ada informasi resmi terkait persoalan itu. Baru ada informasi di media sosial dari Dirjen maupun dari Kemenpan RB maupun dari Sesdirjen terkait dengan teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Prof, nah harus ada sebuah kesepahaman bersama terkait dengan mekanisme kemudian instrumen penilaian bagi guru-guru yang akan ikut seleksi P3K di tahun 2022 yang sangat berkeadilan. Itu mungkin harapan dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Maksudnya apa berkeadilan di sini? Tidak hanya ditentukan oleh nilai pada saat tes,
tapi mereka memiliki investasi untuk mendapatkan instrumen nilai yang mereka lakukan. Mereka lama sudah mengajar, mereka sudah berkarya, kemudian mereka juga memiliki linearitas dan seterusnya. Itu harus dinilai semuanya, diakumulasi dan mendapatkan ketentuan dan lulus. Kemudian yang keempat, usul dari teman-teman swasta, Prof. Jadi jika ada guru swasta yang ikut seleksi, mohon melampirkan surat keterangan izin dari pimpinan langsung atau yayasan. Sehingga mereka dapat mendeteksi guru-guru yang akan ikut tes seleksi P3K berapa orang di sekolah dan di yayasannya. Sehingga tiba-tiba diangkat dan diambil alih oleh kementerian. Walaupun memang ini adalah hak dari para guru, tapi ada etik yang harus dilakukan, yakni kulu nuwun kalau bahasa Jawanya. Sehingga teman-teman swasta punya data siapa saja yang sudah mau ikut tes. Itu sebetulnya, Prof. Dan yang terakhir, permohonan dari swasta adalah bagi guru-guru yang sudah lulus tes dan akan meninggalkan swasta, mohon untuk bisa dikembalikan kepada swasta, tetap mengajar sebagai ASN yang mendapatkan tugas negara. Itu, Prof, mungkin. Jadi ada keseimbangan, Prof. Ya, sehingga tidak terjadi dislokasi sumber daya. Sehingga betul. swasta tidak ada eksodus besar-besaran guru yang pindah ke negeri. Sehingga swasta tak tertangani dengan baik akibat ditinggalkan guru yang rata-rata itu adalah guru baik di swasta itu. Guru-guru terbaik di swasta, Prof. Ya, itu adalah perlu diperhatikan oleh pemerintah, usulan dari PGRI ini, karena ini adalah realistik, karena swasta itu toh juga ikut mendidik bangsa. Ketika swasta itu tidak mendidik anak-anak itu, pemerintah kan juga harus investasi yang bertriliun-triliun itu, Pak Dudung. Ya, banyaknya itu. Nah, tadi ini Pak Dudung, berapa formasi supaya guru punya gambaran yang akan direkrut ini, di samping harus memenuhi sisa formasi yang tidak terisi di periode pertama dulu kan 500.000, hanya terisi kurang dari 300.000, gitu kan Pak Dudung? Ya, jadi sisa di tahun 2021 itu sisa kurang lebih 200-an, 200 ribuan, Prof. Nah, kemudian kuota yang tidak diusulkan oleh pemerintah daerah itu kurang lebih 700-an. Jadi di tahun ini pemerintah berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan Kemenpan RB, kurang lebih 900-an lah, 900.000 akan diangkat di tahun 2022. Ya, kalaupun tidak diangkat di 2022, mudah-mudahan mendekati nanti di 2023 dan 2024. Kalau 2024 saya pikir sudah sangat sibuk pemerintah untuk pesta demokrasi. Nah, tetapi saya berharap, Prof, karena ini dinamika terus berlangsung, mudah-mudahan seleksi P3K di tahun 2022 ini tidak terganggu dengan sebuah konsep digitalisasi Kemenpan RB atau digitalisasi ASN, Prof. Nah, ini kalau ini terganggu dengan ini teman-teman kita juga akan bernasib bahaya juga, karena kualifikasi yang harus diharapkan dari ASN masa depan, ASN unggul adalah ASN yang sangat-sangat berkelas dunia. Itu mungkin, Prof. Mudah-mudahan di 2022 ini tuntas bagi mereka teman-teman yang sudah mengabdi banyak, pengabdian menjadi sebuah standar unggulan dari teman-teman honorer, sehingga honorer diangkat semua menjadi P3K maupun ASN, atau ditingkatkan kesejahteraannya yang layak, Prof. Begitu, Prof. Insya Allah, mudah-mudahan, karena ini tahun politik, Pak Dudung, sehingga ya wajahnya itu bagus, maka rekrutmen ini harus serius, wajah politiknya biar bagus, gitu Pak Dudung. Ya, saya pikir itu kami sih sangat mendukung, mau itu adalah langkah taktis, demokratis, dan politik, tapi yang penting memuliakan dan memartabatkan para guru. Jika itu memuliakan dan memartabatkan para guru, jalan benar untuk negara,
akan membangun sebuah konsep masa depan pendidikan Indonesia. Jadi kuncinya satu, Prof, jika bangsa ini akan maju dan hebat, ya muliakan dan martabatkan para guru. Ya. Guru honor, guru P3K, guru ASN, guru semuanya, guru swasta, ataupun guru dosen dan seterusnya tenaga kependidikan. Dan sekali lagi Prof, ini tenaga pendidikan. Tahun ini kami usul di Komisi 10 dan respon dari Komisi 10 akan mengawal untuk ada pengangkatan tenaga kependidikan, Prof. Itu yang paling penting juga. Ya, terutama kalau berani mengangkat tenaga kependidikan untuk SD itu luar biasa, Pak Dudung. Karena di SD itu kan luar biasa, kepala sekolah single fighter melaksanakan apa saja itu. Dari sisi keuangan, tata kelola, administrasi, dan sebagainya. Tapi mungkin terlalu masif ya. Jadi hal. Namun mestinya harus dimulai. Sejak dulu kadang-kadang dari sisi manajemen nggak ada tata usaha, nggak ada pegawainya, itu saya kira kurang mensupport untuk skema-skema kualitas. Nah, kembali Pak Dudung, kembali pada tes yang berkeadilan tadi Pak Dudung dikemukakan di depan, maka harus mempertimbangkan banyak hal. Berarti bahwa perlu menggunakan portofolio juga Pak Dudung dalam penerimaan ini. Sepakat, portofolio itu adalah potret sebuah kreativitas, inovasi, karya yang disampaikan oleh para guru honor. Dibuatkan, jadi nanti masa kerja 0 sampai 5 tahun, nilainya berapa, bobotnya berapa persen. Itu Prof. Ya. Kemudian si kerjanya tiap tahun, kalau dia sudah berapa tahun kerja, 3 tahun terakhir, rata-ratanya berapa, kali 3, bobotnya berapa. Ya. Kemudian karya-karya terbaiknya seperti dia menulis, di aktivitas di di kegiatan guru dan seterusnya dinilai, poinnya berapa, bobotnya berapa. Baru terakhir adalah hasil tes, nilainya berapa, bobotnya berapa, jumlahkan. Ini saya pikir akan menunjukkan sebuah tes yang sangat-sangat berkeadilan dan sangat-sangat beragam dan sangat-sangat demokratis. Kalau menurut saya itu, Prof. Ya, baiklah Pak Dudung. Mudah-mudahan ini jadi kenyataan. Kita berdoa karena guru yang sudah lama mengabdi itu menunggu untuk mendapatkan status yang jelas pasti dan berupa P3K itu yang paling mungkin. Terima kasih Pak Dudung. Satu lagi lupa, Prof. Ada guru-guru yang sudah lulus yang belum lulus PLPG tahun 2016-17 sampai sekarang belum bisa lulus PLPG. Ini menjadi masalah besar. Nanti kita dialog, Prof. Oh ya, minggu depan ya, supaya para guru tetap ikut kepada kita dan para guru honorer, guru yang lain ikuti kita di channel suyanto.id supaya Anda semua mendapat informasi terkini dari PGRI, dari Sekretaris, Wakil Sekretaris BPPGRI Bapak Dudung Abdul Qadir. Terima kasih Pak Dudung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat selalu. Kembali.